Teman-teman, tahukah kalian bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sallallahu alaihi wasallam. Sabahul khair, sabahun nur. Barakallahu fikum. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Mafaza yang soleh dan solehah dimanapun berada? Senang sekali Pak Guru bisa menyapa semuanya. Kita bisa berjumpa di pagi hari yang indah ini di bulan Ramadan. Subhanallah. Hari keberapa ya? Iya, di hari yang ke-19 Ramadan. Tidak terasa ya, kita sudah berada di awal-awal 10 akhir Ramadan. Alhamdulillah, kita masih dapat melaksanakan puasa Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini, ya, di hari ke-19. Masya Allah. Dan insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah saum sampai selesai, juga ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Anak-anakku yang soleh dan soleha dimanapun berada, insya Allah Pak Lukman akan berbagi kepada kalian di acara Ramadan bersama Salaf, yaitu kita akan menyimak bersama dengan tema mengenal 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kisah yang insya Allah akan banyak diambil pelajarannya. Ini kisah bukan sembarang kisah, kisah nyata, kisah orang-orang yang mulia di antara umat Islam. Bagi yang sudah tahu kisahnya, insya Allah tambah paham. Dan yang belum tahu, insya Allah akan menambah ilmunya ya. Nah, jangan lupa dicatat ya anak-anakku yang soleh dan soleha, ya dimanapun berada. Jangan kemana-mana, tetap berada di depan YouTube-nya atau HP-nya, atau bahkan pakai laptop atau lain-lainnya ya. Insya Allah kita mulai. kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak-anakku yang soleh dan soleha dimanapun kalian berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapakah mereka? Ini penting untuk kita ketahui. Bagaimanakah dan siapakah mereka? Kok bisa dijamin Rasulullah SAW untuk masuk surga? Sementara mungkin di sana teman-teman kita banyak yang mengenal nama-nama pemain olahraga. Nah, ini tidak ada manfaatnya anak-anakku. Tidak ada pentingnya. Yang penting dan yang paling penting adalah sekarang
Yuk kita mengenal 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Inilah dia yang pertama, anak-anakku yang saleh dan saleha. Beliau adalah sahabat yang mulia. Beliau adalah manusia termulia setelah dari kalangan Nabi dan Rasul. Beliau adalah khalifah pertama kaum muslimin. Siapakah beliau? Ya, benar. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad SAW menyebut Abu Bakar As-Siddiq sebagai Atiq, yang artinya orang yang dibebaskan dari neraka. Dan beliau disebut As-Siddiq, yang artinya sangat membenarkan, karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang mendustakan peristiwa tersebut. Ya, ketika orang-orang mendustakan tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, tetapi Abu Bakar membenarkan kabar tersebut. Makanya ia diberi gelar As-Siddiq, yaitu orang yang sangat membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq selalu hadir dalam semua peperangan yang dilakukan Nabi SAW. Ia orang yang tegar. Saat perang Uhud, ya, kaum muslimin kocar-kacir, Abu Bakar tetap tegar bersama Rasulullah SAW. Kemudian melalui Abu Bakar As-Siddiq juga masuklah Islam sahabat-sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Tolha, dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Banyak yang masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang terbaik umat ini setelah Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar As-Siddiq seorang yang dermawan, yang menyedekahkan semua hartanya di jalan Allah. Kemudian ia juga yang menemani Rasulullah SAW ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, ia menjadi khalifah yang pertama. Kemudian ia memerangi orang-orang yang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, dan orang yang mengaku sebagai nabi. Diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan banyak hadis-hadis yang datang yang menyebutkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikianlah anak-anakku, secara ringkas kalau dibicarakan keutamaannya akan sangat banyak sekali. Kan tetapi ya, kita hanya sebutkan hanya sedikit dari keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak-anakku yang soleh dan soleha dimanapun berada, kita lanjut ke sahabat yang kedua. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anak-anakku yang soleh dan soleha dimanapun berada, kita lanjutkan. Sahabat yang kedua adalah Umar bin Khattab. Panggilan Umar bin Khattab adalah Abu Hafs, dan digelari dengan Al-Faruq, yang artinya memisahkan antara yang hak dan yang batil. Sebelum ia masuk Islam, Umar bin Khattab termasuk pemuka Quraisy dan juru bicara mereka antar beberapa kabilah. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab memusuhi Nabi dan para pengikutnya. Kemudian Allah memberikan kepadanya hidayah Islam. Lalu ia masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab masuk Islam setelah membaca surat Toha dari lembaran yang dipegang oleh saudarinya yang bernama Fatimah binti Khattab radhiyallahu anha.
Dengan masuk Islamnya Umar, maka kaum muslimin semakin kuat. Suatu ketika sahabat yang lain yang bernama Ibnu Mas'ud pernah berkata, keislaman Umar adalah kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan, dan kepemimpinannya adalah rahmat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang yang zuhud, luas ilmunya, berani dalam menampakkan kebenaran. Ketika ia diangkat sebagai khalifah, Umar bin Khattab, menjadi contoh keadilan pada zamannya, juga contoh keadilan sampai saat ini. Pada masa kekhalifahannya, wilayah Islam semakin luas. Dua negara adidaya dunia, dahulu namanya Persia dan Romawi, berhasil dipatahkan kekuatannya oleh Umar bin Khattab. Bahkan kekuasaan Persia hilang ketika itu, lenyap. Pada zaman Umar bin Khattab, banyak negeri-negeri lain yang berhasil ditaklukkan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab adalah orang yang pertama menyebut Amirul Mukminin, yaitu pemimpin kaum mukmin, untuk Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama menetapkan kalender Hijriah. Umar bin Khattab wafat sebagai syahid. Ia syahid ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi saat mengimami salat. Kemudian ia dimakamkan di samping kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga kisah ringkas tentang keutamaan Umar bin Khattab. Sedangkan banyak lagi keutamaan yang lain yang tidak disebutkan di sini. Anak-anakku, kita akan lanjut ke sahabat yang ketiga. Kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dimanapun berada, semoga tetap semangat ya. Kita lanjut ke sahabat yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan disebut Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya, karena ia menikahi putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkannya dengan putrinya, yaitu Ummu Kulsum. Utsman bin Affan berhijrah dua kali. Yang pertama ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Utsman bin Affan adalah orang yang kaya dan banyak berinfak. Ia menyiapkan separuh perlengkapan Jaisul Usrah untuk melawan Romawi. Jaisul Usrah itu pasukan di masa-masa sulit, karena ketika itu musim panas, kekeringan dan paceklik melanda jazirah Arab, sehingga tidak mudah menghimpun dana dan perbekalan, sementara kebanyakan kaum muslimin sendiri dalam kesulitan menjalani hidup sehari-hari. Disebut Jaisul Usrah.
selain melengkapi peperangan Jaisul Usrah tadi, ia juga membeli sumur untuk kaum muslimin. Ketika kaum muslimin kesulitan air, ya, Utsman bin Affan membeli sumur milik orang Yahudi dengan harga yang sangat mahal, ya, anak-anak sekalian. Kemudian Utsman bin Affan adalah seorang yang pemalu, sehingga para malaikat malu kepada Utsman bin Affan. Demikianlah anak-anakku kisah singkat dari sahabat mulia Utsman bin Affan. Kita akan lanjut ke sahabat yang keempat. Kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita lanjut ke sahabat yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia adalah putra paman Nabi SAW. Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu suatu ketika pernah tidur di kasur Nabi SAW. Saat itu Nabi Muhammad hendak berhijrah menuju Madinah, dan Ali radhiyallahu anhu mengenakan pakaiannya Nabi untuk mengelabui kaum musyrikin yang mengepung rumah Nabi SAW. Kemudian saat itu juga Nabi memerintahkan kepada Ali untuk mengembalikan semua barang-barang titipan kepada pemiliknya. Setelah tugasnya selesai, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyusul Nabi berhijrah dengan berjalan kaki sehingga kakinya bengkak-bengkak. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hadir pada setiap peperangan kecuali perang Tabuk, karena Nabi SAW memintanya untuk mengurus keluarganya di Madinah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa kedudukan Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad adalah seperti kedudukan Harun dengan Musa. Hanya saja, kata Rasulullah SAW, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah seorang yang cerdas, dan banyak orang yang bertanya kepadanya tentang masalah agama. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga kisah ringkas dari keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian kita lanjut ke sahabat yang kelima, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat ya. Kita sekarang lanjut ke sahabat yang kelima, yaitu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ya, ia termasuk as-sabiqunal awwalun. Ya, orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan ia termasuk orang yang disiksa di jalan Allah Subhanahu wa taala oleh orang musyrikin. Rasulullah SAW telah menyampaikan berita gembira kepada Talha bin Ubaidillah bahwa dia akan wafat sebagai syahid dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Talha bin Ubaidillah mengetahui bahwa dirinya akan wafat sebagai syahid, Talha radhiyallahu anhu terus mencari syahadah, yaitu mati syahid, di tempat-tempat yang mungkin ia dapatkan. Maka Talha bin Ubaidillah ikut dalam seluruh peperangan bersama Nabi SAW, kecuali perang Badar.
Kebetulan saat itu Tolha sedang berada di Syam untuk urusannya. Kemudian ia memberikan jasa yang besar pada perang Uhud. Ia terkena 70 serangan kaum musyrikin, bahkan di antara jarinya ada yang putus. Dan Tolha bin Ubaidillah adalah orang yang kaya dan banyak berinfak. Subhanallah. Anak-anakku, banyak sahabat-sahabat yang telah kita simak tadi, ya. Mereka kaya, banyak berinfak. Tidak hanya itu, mereka juga berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tentang Tolha bin Ubaidillah. Kita sekarang ke sahabat yang ke-6. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Anak-anakku yang soleh dan soleha dimanapun berada, kita lanjutkan ke sahabat yang ke-6, sahabat yang mulia, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam bin Khuwailid radhiyallahu anhu, panggilannya Abu Abdillah. Ia adalah seorang hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zubair adalah orang yang pertama mengurus pedangnya dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Zubair dan mendoakan pedangnya. Zubair pernah hijrah 2 kali. Ya. Ia hadir dalam semua peperangan dan termasuk kesatria Islam serta orang yang paling berani di antara mereka. Zubair dikenal orang yang dermawan dan mulia. Ia termasuk salah seorang di antara mereka yang dijamin surga. Kata Rasulullah, Zubair fil jannah. Dan Zubair termasuk di antara 6 orang pilihan Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah ketika itu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke sahabat yang ke-7. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan sahabat yang ke-7, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Ia diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian ia segera masuk Islam. Ia pernah hijrah ke Habasyah 2 kali, kemudian hijrah ke Madinah. Dan dia hadir dalam semua peperangan. Ia pernah terkena 20 luka dalam perang Uhud. Selain itu, Abdurrahman bin Auf seorang yang kaya raya. Ya, ia seorang pedagang yang kaya raya. Selain kaya raya, ia juga termasuk orang yang paling banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdurrahman bin Auf memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia khawatir memiliki rasa sombong yang memasuki dirinya. Ya. Bahkan ia juga orang yang zuhud. Sehingga jika ada orang asing melihat Abdurrahman bin Auf duduk bersama para pelayannya, maka orang asing tersebut tidak bisa membedakan di antara mereka mana orang kaya dan pelayannya. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wafat pada tahun 32 Hijriah. Sebelum wafatnya ia berkata sambil menangis, "Aku khawatir dihalangi dari para sahabatku karena banyaknya hartaku," kata Abdurrahman bin Auf. Namun ia segera diliputi ketenangan dan wajahnya pun berseri. Sepertinya
Ia mengingat janji Rasulullah SAW bahwa dirinya ditempatkan di surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Demikianlah keutamaan dari Abdurrahman bin Auf secara ringkas. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung lanjut ke sahabat yang ke-8. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, anak-anakku yang saleh dan saleha, kita lanjutkan. Sahabat yang mulia yang ke-8 adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau termasuk orang-orang yang pertama kali masuk dalam Islam. Beliau masuk Islam di usia yang ke-17 tahun. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, memeluk Islam, ibunya sangat menentang Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ibunya berharap ia kembali kepada agama yang dahulu, yaitu agama kemusyrikan, agama yang menyembah nenek moyang, ya. Kemudian ibunya mencari simpati kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dengan apa? Dengan mogok makan dan mogok minum, sampai kondisi badannya sangat menderita. Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil oleh keluarganya. Kemudian ia berkata kepada ibunya, "Ibu, demi Allah, seandainya ibu mempunyai 100 nyawa, lalu satu persatu nyawa itu binasa, aku tidak akan meninggalkan agama ini sedikit pun. Makanlah wahai ibu, jika ibu menginginkannya. Jika tidak, itu juga pilihan ibu." Ibunya pun menghentikan mogok makan dan minum, anak-anakku. Ia sadar kecintaan anaknya terhadap agama Nabi Muhammad SAW tidak akan berubah dengan aksi mogok yang ia lakukan. Ya, berkaitan dengan peristiwa ini, Allah menurunkan sebuah ayat yang membenarkan sikap Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayatnya anak-anak nanti bisa dilihat dalam surat Luqman ayat ke-15. Kemudian keutamaan yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas doanya tidak tertolak. Kemudian dia seorang mujahid, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat pada tahun 55 Hijriah. Ia adalah kaum muhajirin yang paling akhir wafatnya. Semoga Allah meridhoi Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikianlah secara ringkas kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saleh dan soleha, sekarang kita memperkenalkan sahabat yang ke-9, yaitu Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sa'id fil jannah, Sa'id di surga. Dan beliau, Sa'id bin Zaid, adalah orang yang pertama-tama memeluk Islam. Beliau memiliki keutamaan, yaitu jaminan surga sejak masih tinggal di dunia. Kemudian seorang yang mustajab doanya, ya. Dan beliau juga sahabat yang sangat hebat. Beliau dikatakan sebagai singa pada saat perang Yarmuk. Ketika di perang Yarmuk, beliau seperti singa yang menumpas kaum musyrikin. Dengan kehebatannya, maka ia dijuluki singa perang Yarmuk. Anak-anakku, inilah sedikit kisah dari sahabat yang hebat, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan kepada sahabat yang terakhir, Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Baiklah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang ke-10 adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Nama lainnya ia adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah.
panggilannya Abu Ubaidah. Ia termasuk as-sabiqin al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam dan orang terpercaya umat ini. Ya, serta salah satu seorang di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Beliau hadir dalam setiap peperangan bersama Rasulullah SAW. Ketika di perang Badar, Abu Ubaidah ibnul Jarrah terpaksa membunuh ayahnya saat ayahnya hendak membunuh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Peristiwa yang lain yang diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq menceritakan tentang suatu fenomena Abu Ubaidah ibnul Jarrah pada saat perang Uhud. Ketika itu kaum muslimin diambang kekalahan, kocar-kacir. Ketika Rasulullah SAW terkena lemparan sehingga ada 2 bulatan besi menancap di bagian wajah Rasulullah. Ya, kemudian Abu Bakar melihat ada orang yang datang kepada Rasulullah berlari kencang seperti terbang. Ya, ternyata dia adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ia ingin menolong Rasulullah SAW mencabut sesuatu yang menempel di wajah Rasulullah dengan 2 gigi serinya. Dicabut besi yang satu, kemudian lepas bulatan besi tersebut. Bersama dengan itu lepas juga gigi seri Abu Ubaidah. Kemudian dicabut lagi potongan besi yang satunya. Bersama dengan itu ya tanggal pula gigi Abu Ubaidah, sehingga 2 gigi Abu Ubaidah tanggal ketika itu. Ini pembelaan rasa kasih sayang para sahabat ya kepada Nabi Muhammad SAW sampai mengorbankan dirinya, seperti Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu mengorbankan 2 giginya tanggal demi membela Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan ya. Jika benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah tentu dari Pak Guru datangnya dan dari syaitan ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadikan suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan acara Ramadan bersama salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama para sahabat tadi di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.